Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 kelas hukum kepilotan dengan dosen pengampu Ibu Rilda Murnianti SHM dan Ibu Dinda Nazatika SHMH. Di sini kami akan menganalisis putusan nomor 51 garing PDTSUS strip pilot garing 2025 garing Niaga Jakarta Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilotan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Al-Nafi dengan NPM 231-201-1033. Perkenalkan nama saya Sarjana Yunita dengan NPM 231-201-1071. Perkenalkan nama saya Adila Fajar Madani, NPM 231-201-1090. Saya Muhammad Jeni Tundaki B, NPM 231-201-1076. Saya Dapar Gasukma dengan NPM 2352-01-1147. Oke. Jadi guys, gue punya putusan nih tentang kepilotan. Coba dibaca dulu deh. Oke. Coba kronologi gimana kira-kira? Bisa jelasin nggak ya? Di gua bacanya, jadi perkara ini bermula dari kerjasama jasa pengangkutan antara PT Orbis Line Indonesia dan PT Tasida Sejahtera Perkasa melalui 5 plus cash order dengan nilai total Rp1.654.400.000. Setelah pekerjaan selesai dan invoice diterbitkan, termohon 1 tidak melakukan pembayaran meskipun telah dijamin oleh PT Wijaya Kusuma Emindo sebagai penjamin. Upaya penagihan melalui somasi tidak membuahkan hasil karena kedua perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan menghentikan operasional. Pada 3 September 2025, pemohon mengajukan permohonan pilot dengan menghadirkan kreditur lain sehingga memenuhi syarat prioritas kreditur. Di persidangan, termohon mengakui utang dan ketidakmampuan membayar. Majelis hakim kemudian mengabulkan permohonan dan menyatakan kedua termohon dalam keadaan pilot. Jadi kronologinya gitu ya. Jadi yang mau dibahas nih, kira-kira pertama, Coba kita bedah dulu pemohonan siapa dan termohonnya siapa. kalau misalnya pemohon dan termohon nih pas kita bahas bareng sih, jadi pemohon pilot dan termohon pilot dalam putusan yang kita udah diskusi ini yaitu ada PT Orbis Line Indonesia. Jadi dia itu PT yang bergerak di bidang logistik kayak yang kronologi dijelaskan Fajar tadi. Nah itu sebagai pemohon pilot. Sedangkan untuk yang PT Tasida Sejahtera Perkasa itu sebagai termohon pilot 1 dan PT Wijaya Kusuma Emindo ini dia itu sebagai termohon 2 karena merupakan PT yaitu usaha serupa dan dinyatakan memiliki keterkaitan afiliasi dengan PT Tasida Sejahtera. Nah, jadi dia sebagai termohon pilot 2. Nah jadi kalau misalnya dihubungkan dengan fakta putusan, PT Orbis Line Indonesia ini berkedudukan itu sebagai kreditor pemohon. Jadi yang dia itu sebagai kreditor pemohon karena dia memiliki piutang atas jasa pengangkutan yang belum dibayar oleh termohon pilot 1 yaitu PT Tasida Sejahtera Perkasa. Nah, hakim itu menguraikan bahwa hubungan hukumnya itu lahir ya tadi karena dari purchase order dan penerbitan invoice dengan total 1.654.400.000 rupiah. Nah itu telah jatuh tempo tapi nggak dibayar. Nah habis itu dia juga ada PT Orbis Patria itu dihadirkan sebagai kreditor lain. Nah jadi sehingga unsur pluralitas kreditor juga dianggap terpenuhi. Nah kalau misalnya dikaitin sama undang-undang kepilotan sama PKPU, menurut pertimbangan hakim udah ditegasin bahwa dia menyatakan debitur pilot itu harus memenuhi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 37 tahun 2004 dan juga Undang-Undang pasal 8 ayat 4 Undang-Undang 37 dari tahun 2024. Jadi intinya udah resmi dinyatakan bahwa pemohon pilotnya itu PT Orbis Line Indonesia dan termohon pilot 1 yaitu PT Wijaya Kusuma Emindo dan yang PT termohon 1-nya itu PT Tasida Sejahtera Perkasa dan yang termohon 2-nya PT Wijaya Kusuma Emindo karena dia juga sebagai penjamin dari PT Tasida Sejahtera Perkasa. Terus kira-kira apa lagi nih Mas? Gimana sih kalau alasan kenapa ngajuin permohonan pilot? Nah itu alasan betul. Biasanya itu sih permohonan pilot dalam perkara putusan tersebut
diajukan oleh PT Orbis Line Indonesia selaku pemohon pilot terhadap PT Tasida Sejahtera perkara sebagai termohon pilot 1 dan PT Wijaya Kusuma Emindo sebagai termohon pilot 2. Nah, pemohon ini dilatar belakangi adanya hubungan hukum berupa perjanjian dasar pengangkutan barang. Itu di mana pemohon telah melaksanakan kewajiban berdasarkan beberapa purchase order. Namun termohon pilot 1 tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas invoice yang telah diterbitkan. Total uang yang belum dibayar mencapai 1.654.400.000 dan seluruhnya telah jatuh tempo sesuai perjanjian, tetapi tidak dilunasi. Selain itu, termohon pilot 2 sebagai pihak penjamin juga tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin pembayaran utang tersebut, sehingga turut dianggap memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Nah, kemudian alasan permohonan pilot ini telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilotan dan PKPU, yaitu adanya minimal 2 kreditor serta adanya utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar. Nah, dalam perkara ini selain pemohon pilot terdapat kreditor lain yaitu PT Orbis Patria Indonesia, sehingga unsur pluralitas kreditor terpenuhi. Nah, berdasarkan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang PLN dan PKPU, permohonan pilot harus dikabulkan apabila terbukti secara sederhana adanya utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar. Nah, fakta ini di persidangan menunjukkan bahwa termohon pilot bahkan mengakui adanya utang serta ketidakmampuan untuk membayar akibat kondisi keuangan yang buruk dan terhentinya kegiatan usaha. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa permohonan pilot diajukan karena debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo kepada lebih dari satu kreditor, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat untuk menyatakan pilot. Oke. Terus udah tahu alasannya. Nah, di putusan itu kira-kira majelis hakim tuh ngabulin atau nolak permohonan dari pemohon pilot itu gimana? Dikabulin atau ditolak? Udah ada yang bahas. Pengadilan Niaga dalam perkara putusan nomor 51 dari PDT Sus pilot garing 2005 PN Niaga Jakarta, putusan mengabulkan permohonan pilot karena seluruh karena syarat kepilotan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilotan dan PKPU telah terpenuhi berdasarkan pasal 2 ayat 1. Terbukti bahwa para pemohon pilot memiliki lebih dari satu kreditur, yaitu pemohon pilot dan kreditur lain, serta memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih namun tidak dibayar. Fakta ini diperkuat dengan adanya invoice yang telah melewati jatuh tempo serta pengakuan langsung dari para termohon mengenai utang tersebut. Terus udah pertimbangan pasal 8 juga nggak sih? Kayak yang dijelasin bahwa mendapat. Oh ya, itu juga ini Pasal 8 ayat 4 kan? Hakim juga mempertimbangkan ketentuan pasal 8 ayat 4 UU PKPU mengenai pembuktian sederhana dalam perkara ini. Keberadaan utang jatuh tempo serta tidak dibayarnya utang dapat dibuktikan secara sederhana melalui dokumen dan tidak terdapat sengketa yang kompleks. Bahkan para termohon tidak membantu dalil permohonan dan justru mengakui seluruh kewajiban utangnya, sehingga semakin memperkuat terpenuhnya prinsip pembuktian sederhana. Oke, jadi intinya dikabulin seluruhnya ya. Udah sesuai pertimbangan pasal 2 sama pasal 8. Oke. Terus kurator dan hakim pengawasnya yang ditunjuk siapa? Itu tuh. Jadi dalam putusan tersebut yang menjadi kurator menetapkan Willy Armando SH sebagai kurator dalam proses kepilotan PT Tasida Sejahtera Perkasa dan PT Wijaya Kusuma Emindo. Pengangkatan tersebut didatangkan pada surat bukti pendaftaran nomor AHU 319 AK 0403/2020 tertanggal 9 September 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selain itu, majelis hakim juga menunjuk Budi Prayitno SHMH selaku hakim niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk bertindak sebagai hakim pengawas yang bertugas mengawasi jalannya pengurusan dan pembebasan harta para pemohon pilot. Penunjukan hakim pengawas tersebut sejalan dengan perintah pasal 15 ayat 1 junto pasal 65 Undang-Undang Kepilotan dan PKPU yang mewajibkan setiap putusan pernyataan pilot dan terdapat penunjukan seorang hakim pengawas yang berasal dari hakim pada pengadilan yang sama. Ketentuan ini bersifat pilihan, melainkan keharusan yang wajib dipenuhi
di dalam setiap putusan pilot tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kedua termohon pilot berkantor dan berdomisili di wilayah Jakarta Timur yang masuk dalam lingkup kewenangan PN pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maka menunjukkan Budi Prayitno SHMH sebagai hakim pengawas telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sekaligus memastikan bahwa pengawas atau jalannya proses kepailitan berada di tangan hakim yang memang berwenang atas perkara tersebut. Sementara itu, mengenai pengangkatan kurator pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU membuka kemungkinan bagi dua pihak untuk mengemban jabatan ini, yaitu Balai Harta Peninggalan atau kurator perorangan. Apabila yang diangkat adalah kurator perorangan, maka pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi seluruhnya secara bersamaan, yakni bertempat tinggal di Indonesia, memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang pengurusan dan pemberesan harta pilot, tidak sedang menangani lebih dari 3 perkara kepailitan dan PKPU dalam waktu yang bersamaan, serta telah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Majelis Hakim dalam pertimbangannya nyatakan bahwa Willy Armando SH telah memenuhi semua syarat tersebut yang dibuktikan melalui surat pernyataan kesediaannya bertindak sebagai kurator, surat tanda terdaftar dari Kementerian Hukum dan HAM, serta surat keterangan dari Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia. Majelis Hakim juga memastikan bahwa Willy Armando tidak memiliki hubungan kepentingan dengan pihak manapun dalam perkara ini dan jumlah perkara yang sedang ditanganinya masih dalam batas yang diperbolehkan undang-undang, sehingga pengangkatannya sebagai kurator dinyatakan sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara Berarti kuratornya siapa? Willy Armando. Udah memenuhi syarat ya? Iya, udah memenuhi. Sama majelis hakimnya Budi Prayitno. Iya. Saya memenuhi syarat. Oke. Jadi di dalam putusan itu apa akibat putusan pernyataan pilotnya? itu. Nah, akibat hukum putusan pilot adalah terjadinya kepailitan, yaitu sita umum atas semua kekayaan debitur pilot yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Kemudian akibat hukum kepailitan, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pilot sejak tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan. Dalam kasus ini, termohon 1 yaitu PT Tasida Sejahtera Perkasa dan termohon 2 PT Wijaya Kusuma Indo kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaan perusahaannya dan segala pengurusan dan pemberesan harta dilakukan oleh kurator dengan diawasi oleh hakim pengawas. Putusan pilot ini berlaku sejak tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan pada pukul 00 waktu setempat. Intinya dia pilot. Dia kehilangan haknya untuk menguasai hartanya. Ya. Jadi udah benar dikabulin sama hakim pilot intinya. Oke. Termohon 170. Mungkin itu aja diskusi kita hari ini. Cukup. Sekian diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.